Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Ustazah yang akan mendampingi kalian dalam pembelajaran tematik hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai pembelajaran. Suatu hari menjelang sore, langit tampak gelap. Mendung gelap menggantung di langit. Tiba-tiba, secercah kilat menyambar dan terdengar suara petir menggelegar. Kemudian hujan turun dan air tercurah deras dari langit. Angin pun berhembus sehingga suhu udara menjadi terasa dingin. Jika kamu berada dalam suasana seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan tinggal di dalam rumah, memakai baju tebal dan minum teh hangat? Atau sebaliknya, apakah kamu lebih suka keluar dan bermain hujan-hujanan? Kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernafasan. Namun, seringkali faktor lingkungan sangat besar mempengaruhi kesehatan kita. Seperti yang terjadi pada tahun 2015. Bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar mencari informasi dari suatu bacaan dengan membuat beberapa kalimat tanya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mencari informasi tersebut. Sekarang, ayo, mari kita baca teks berikut. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Sementara, asap adalah uap hasil pembakaran. Oleh karena itu, kabut asap termasuk dalam pencemaran udara. Dampak negatif kabut asap yaitu masalah kesehatan pernafasan atau iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Untuk mengurangi dampak kabut asap, penggunaan masker dan kacamata sangat disarankan. Masker dan kacamata berguna untuk melindungi pernafasan dan mata selama beraktivitas di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Sekarang, mari kita buat beberapa kalimat tanya berdasarkan bacaan di atas. 1. Kata tanya apa? Apa yang dimaksud dengan kabut? Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. 2. Siapa? Siapa saja yang disarankan untuk menggunakan masker dan kacamata? Jawabannya, warga yang tinggal di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. 3. Bagaimana? Bagaimana cara mengurangi dampak kabut asap bagi pernafasan? Jawabannya, kita dapat menggunakan masker dan kacamata untuk melindungi pernafasan dan mata. Kita akan mengetahui informasi di dalam teks dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalimat tanya yang tepat. Selain itu, kita juga dapat menemukan kosakata baru yang belum kita pahami artinya. Kosakata baru yang kita peroleh dari teks tersebut dapat dicari artinya di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Bernafas merupakan kebutuhan utama makhluk hidup. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan organ pernafasan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga organ pernafasan adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan masker saat berada di daerah yang mengalami pencemaran udara. 2. Menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. 3. Menanam pohon di lingkungan sekitar. Dengan menjaga organ pernafasan, tentu saja organ pernafasan kita
tetap sehat. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar di samping adalah contoh cerita bergambar. Cerita bergambar di samping adalah cuplikan dari buku cerita yang berjudul Todi dan Semut. Inti cerita, Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Gambar itu adalah contoh cerita bergambar. Dari cerita bergambar, kita bisa membuat cerita. Cerita harus sesuai dengan gambar. Karya cerita gambar banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Perhatikan contoh gambar berikut. Gambar ini adalah contoh cerita bergambar, yaitu komik. Kalian perhatikan, pada komik ada urutan cerita. Kemudian ada balon kata. Di dalam balon kata ada isi percakapan dari gambar tersebut. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Dialog-dialog tokoh atau narasi pada cerita ditampilkan dengan menggunakan balon kata. Contoh cerita bergambar yang sering kita lihat adalah komik. Unsur-unsur yang terdapat pada cerita bergambar antara lain: panel adalah kotak yang berisi ilustrasi dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. 2. Narasi adalah keterangan tentang latar tempat, waktu, atau situasi. 3. Parit adalah ruang di antara panel. 4. Balon kata adalah tempat untuk meletakkan dialog atau narasi. Yang kelima, ilustrasi, yaitu gambar yang digunakan untuk menjelaskan cerita. Kalian bisa melihat gambar unsur-unsur yang terdapat pada cerita bergambar di buku pena halaman 130. Menjaga kebersihan merupakan salah satu cara mencegah penyakit. Selain menjaga kebersihan, masih ada banyak cara mencegah penyakit. Pada pembelajaran 1, kamu telah mengetahui bahwa salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap adalah dengan memakai masker. Memakai masker perlu dilakukan karena kabut asap dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Memakai masker memang merupakan salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap dan merawat organ pernafasan. Selain memakai masker, apalagi yang dapat kita lakukan untuk merawat organ pernafasan? Mari kita baca bacaan berikut. Cara memelihara organ pernafasan. Kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernafasan. Saat sakit, kita perlu segera berobat. Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernafasan dengan memelihara organ pernafasan. Berikut cara memelihara organ pernafasan. 1. Menjaga kesehatan organ pernafasan. Dapat kita lakukan dengan cara makan makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, istirahat cukup, dan posisi tidur yang benar. 2. Menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Di antaranya, tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok, menggunakan masker, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin, dan menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan bahan kimia. 3. Merawat organ pernafasan. Dapat kita lakukan dengan cara membersihkan rongga hidung secara teratur,
dan memeriksa kesehatan pernafasan secara teratur ke dokter. 4. Menjaga kesehatan lingkungan sekitar dengan cara membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah, menjaga kebersihan lingkungan, membuat udara bersih dengan menanam banyak tumbuhan hijau, dan mencegah ruangan lembab, karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan tinggi. Kamu telah mengetahui bagaimana cara merawat organ pernapasan. Kita bisa mengajak orang untuk menjaga organ pernapasan dengan cara membuat poster. Berikut beberapa contoh poster tentang kesehatan. Kalian dapat mencontoh desainnya untuk membuat poster tentang merawat organ pernafasan. Nah, ini anak-anak contoh beberapa poster untuk merawat organ pernapasan. Sekarang, tugas kalian adalah buatlah poster dengan tema merawat organ pernapasan. Kerjakan di buku gambar dan gambarlah semenarik mungkin. Itu tadi pembelajaran Ustazah hari ini. Semoga kalian dapat mengerti dan paham apa yang telah dijelaskan Ustazah tadi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.